wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait kelas diagram, inheritance, override, dan overload dalam Java. Materi ini merupakan materi terakhir sebelum kita melakukan UTS di minggu depan. Jadi nanti setelah ini materinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan banyak pelatihan. Oke, langsung saja. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi objek yang memiliki atribut atau properti dan layanan fungsional ataupun metode dan suatu fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti hal pokok misalkan nama, atribut, dan juga metode. Ini disebut. Nah, sebenarnya nanti kita nggak akan terus-terusan bikin kelas diagram kalau misalkan dibuat suatu kelas diagram itu seperti inilah. Misalkan di sini ada kelas barang, nanti atributnya ada kode barang, nama barang, harga beli. Sebetulnya kan kalau kemarin ada kelas tabung, atributnya apa? Double jari, double tinggi, double pi. Nah, kalau di sini ada kode barang string. Sama aja sih kalau deklarasi, jadi string kode barang, string nama barang, double harga beli. Cuma dibentuknya seperti ini diagramnya. Kemudian ada metode itu jadinya operation. Nah, kalau operation itu jadinya metode di sini. Nah, di sini ada is valid kode barang, kurung buka kurung tutup. Nah, kan menunjukkan sebuah metode di sini. Tipe metodenya di sini boolean. Kalau kembali kan ada double hitung volume, double hitung luas permukaan, seperti itu. Nah, salah satu karakteristik pemrograman berbasis objek adalah adanya inheritance atau adanya pewarisan. Kemarin kita sudah belajar enkapsulasi atau perlindungan menggunakan modifier. Nah, nanti bakal kita belajar juga setelah UTS ada sedikit terkait polimorfisme dan ada sedikit terkait abstraksi. Ada apa itu kelas abstrak, ada satu pertemuan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah terkait inheritance atau pewarisan. Nah, salah satu ciri khas dalam bahasa Java adalah adanya pewarisan. Pewarisan apa sih, Pak? Ada pewarisan harta atau gimana? Nah, di sini pewarisan merupakan proses penciptaan kelas baru dengan mewarisi karakteristik kelas yang sudah ada. Nah, biasa disebut sebagai kelas induk. Nanti ditambah dengan karakteristik unik kelas baru tersebut. Nah, biasa disebut sebagai kelas turunan. Dalam Java, kelas induk dinamakan superclass dan kelas turunan dinamakan subclass. Jadi kalau kemarin ada tulisan extends itu artinya anak dari, nah, atau turunan dari. Nah, seperti itu. Kalau induk disebutnya superclass, kalau misalkan anak disebutnya subclass. Gitu. Nah, jadi contohnya gini nih, ada kelas hewan. Nah, ini kelas induknya nih. Di dalam kelas hewan itu ada atribut, ukuran, sifat, anatomi. Nah, ini atribut kelas nih atau disebut sebagai data dari kelasnya. Nah, di sini ada metodenya. Metodenya ada cara makannya, cara bersuaranya, sama cara geraknya. Nah, ada kelas turunan nih. Sekelas turunan ini di sini yang ciri khasnya ada atribut jenis makanan. Berarti emang kelas Carnivora ini cuma punya atribut jenis makanan? Enggak. Carnivora juga punya ukuran, punya sifat, punya anatomi. Kok nggak ditulis di sini? Kan namanya juga turunan. Jadi semua yang ada di induk dapat digunakan oleh anak. Ya, beda. Tapi kalau misalkan yang ada di anak tidak dapat digunakan yang ada di induk. Kecuali kalau misalkan nanti ada yang namanya overload atau misalkan override. Nah, setelah ini nanti di akhir kita akan belajar apa itu overload, apa itu override. Seperti itu. Jadi intinya semua yang ada di induk dapat digunakan oleh anak. Jadi di dalam kelas Carnivora ini adalah turunan dari kelas induk. Jadi tulisannya gimana? Kelas Carnivora extends dari hewan. Kelas Herbivora extends dari hewan juga. Nah, di sini ada jenis makanan, ini ada jenis makanan. Di sini metodenya ada cara makan, ada cara makan. Nah, seperti itu. Jadi ya hewan adalah superkelas dari Carnivora dan Herbivora. Nah, kelas turunan Carnivora dan Herbivora memiliki data dan metode yang dimiliki kelas hewan. Dalam Java, format penulisan untuk membuat subkelas adalah kelas superkelasnya di sini isinya apa? Nanti ada kelas superkelas extend. Jadi kelas hewan. Kelas Herbivora extends dari hewan. Nanti isinya apa? Nah, sekarang sebagai contoh kita akan membuat kelas turunan. Ini terrecord kan? Oke. Nah, kita coba buat pakai Notepad++-nya. Nah, di sini kita buat, di sini ada 3 kelas nih.
Ini ada kelas A ya, berarti sekarang kita save as dulu. A dot Java. Java mana Java? Java. Oke, kita buat A dot Java. Di sini namanya kelas A. Nah, di kelas A tuh isinya apa aja sih? Sini ada integer A sama dengan 3, kemudian ada metode public void set A. Di dalamnya ada parameter integer nilai. Terus di sini A sama dengan nilai. Oke, ngerti lah. Berarti nanti ketika di sini nilainya 7, berarti A sama dengan 7 mungkin ya. Nah, kemudian di sini ada public integer get A. Oke. Nah, get A di sini langsung saja return A. Oke, selesai untuk kelas A. Kemudian sekarang ada kelas B. Kayaknya kelas B juga mirip deh. Ctrl A, Ctrl C. Di sini namanya kelas B, kita kasih save as, namanya b.java. Nah, isinya integer B aja, B, kemudian public void set B, ininya get B, integer nilai berarti B sama dengan nilai, returnnya return B. Ada yang kurang di sini. B extends dari A, berarti kelas B ini turunan atau anak dari kelas A. Oke, beres kelas B, kita save. Nah, sekarang ke demo kelas turunan. Oke, kita buat kelas demo kelas turunan. Satu. C, di sini kita coba save .java. Nah, isinya apa aja sini? Pertama, oke, public static void main, biasanya mah ya. Terus dalamnya string args. Nah, setelah itu deklarasi apa di sini? Deklarasikan kelas B. Oh, berarti di sini gitu ya. B obj sama dengan new B. Nah, misalkan kayak gini. Berarti kan kita deklarasi kelas B. Berarti yang kita deklarasikan adalah kelas anak. Nah, kalau misalkan kita deklarasikan kelas anak, berarti kan kita bisa panggil kelas induk juga. Iya gitu, kita coba aja dulu. Nah, setelah itu apa katanya? Oke, ini sama ya. Cara penulisan B obj sama DOBJ sama dengan new B ini sama aja. Kalau ini yang langsung, kalau ini variabelnya dulu, ini seperti tulis set nilai objek dari kelas B. Oh, berarti bisa kayak gini. Kalau misalkan kita panggil kelas B, otomatis yang kelas A juga bisa ikut kepanggil. Ya gitu Pak, coba aja sekarang. Berarti sekarang kita coba ini aja, system.out.println. Kita tulis gini, nilai A kecil ya, asli. Nah, nilai A nya berapa sekarang berarti jadinya? Nilai A sekarang kan di sini ada ya, A itu sama dengan 3. Berarti gimana sekarang? Panggil obj nya pakai nama objek kan ya. Berarti gimana sekarang? obj.a. Tapi kan ini dari kelas B. Tadi aturannya semua yang ada di anak dapat memanggil. Kalau kita deklarasi anak, si induk dapat kita ambil juga. Berarti sekarang kalau seperti ini, nah kita coba save dulu segini aja dulu. Nah, kalau seperti ini yang kepanggil berarti sekarang gimana? Kita coba Windows R cmd d cmd java java 2020 kemudian op Java. Nah, ini kelas turunan ke Java. Oh, yang salah nih. Oh, salah ya. Coba system.out.println obj.object. Atau kita coba dulu ini deh. Kita coba dulu
a.java. Apakah sudah betul? Betul. Kita coba p.java sudah betul. Kemudian ini demo kelas turunan.java, system.println. Ini nggak pakai koma. Salah, harusnya gini. Nah, gini. Oke, udah betul. Kita coba run. Wah, nilai A asli sama dengan 3. Nah, terus sekarang gimana perintahnya nih? Katanya perintahnya sekarang di sini set nilai objek dari kelas B. Nah, jadi kita coba gini, kita panggil. Kan di kelas A ada set A, di kelas B ada set B. Sekarang coba saya gini panggil gini. Obj dot set A, misalkan saya buat 100. Kemudian kita juga panggil obj dot set B, ya, kasih nilai 200. Berarti di set nih nilai A nya, berarti sekarang kalau kita lihat ke sini berarti nilai A nya berarti nanti jadi segini. Nah, nanti berarti gimana sekarang? Berarti nanti ada system out nilai A berapa, nilai B berapa. Oke. Nah, sekarang berarti kita panggil di sini system.out.println nilai A jadi berapa sekarang? Jadi kita panggil di sini nilai A. Jadi berarti sekarang gimana? obj.get A. Nah, kalau misalkan nilai B kita coba lihat obj get B. Hasilnya jadi berapa? Harusnya kalau tadi kan obj.a berarti kan A aslinya emang cuma 3 nilainya. Tapi sekarang jadi set 100. Kan set A punya siapa sih? Set A kan punya A. Tapi Pak, kita deklarasinya yang B. Makanya tadi aturannya, ketika kita manggil anak, semua yang ada di induk pun ikut kepanggil. Sekarang kita coba save. Java lagi. Kita kepanggil. Nah, hasilnya jadi gini. Nilai A asli sama dengan 3, iya. Nilai A sekarang jadi 100, nilai B jadi 200 karena kepanggil ini. Pak, boleh nggak dibalik? Ketika kita panggil A, ini jadi A, apakah bisa nggak? Tadi aturannya ketika kita manggil anak, semua yang ada di induk dapat kita panggil. Tapi ketika kita manggil induk, itu nggak berlaku. Kita coba Java. Nah, aturannya di sini katanya, dia nggak dapat kenal nih set B itu apa. Ini juga nggak tahu nih get B itu apa. Karena ketika kita panggil induk, kan induknya si A nih. Ya udah cuma bisa yang A aja. Kalau kayak gini nggak akan masalah sih. Jadi ketika kita panggil induk, ya udah berarti bisa cuma induknya aja. Makanya mungkin sekarang juga baik yang kayak gini ya. Semua yang dipunyai orang tua dapat dimiliki anak, tapi nggak semua yang dimiliki anak dapat dimiliki orang tua. Nah, itu mungkin gimana ya? Nah, kalau di Java aturannya gitulah. Jadi semua yang ada di dalam induk atau misalkan di induk atau di superclass dapat diambil oleh anaknya atau subclass, kecuali ada kecualinya yang private. Nah, ini kan bisa ya. Jadi kalau misalkan ini di run, hasilnya nilai A asli. Nah, ini bakal jadi berubah ketika si induknya memiliki variabel private. Misalkan di A-nya saya punya sini private X. Nah, yang XX ini nggak boleh nih katanya. Dewasa atau gimana nih? X sama dengan 44. Nah, ketika panggil di sini obj.x boleh nggak? Kita coba lihat. Nah, kita coba di sini. Nggak bisa. Oh ya, nggak, ini juga masih B ya, harusnya B. Nah, kita panggil dengan B ya. Nah, saya bersihin dulu lah. Tek. Kita coba panggil. Ini nggak bisa nih. Katanya cannot find symbol.x karena si x-nya itu private. Jadi tetap aja yang private nggak bisa. Yang bisanya ya kalau protected, default ataupun public itu baru bisa. Oke, ngerti ya ini untuk kelas turunan konsep awalnya seperti apa. Ini bisa kayak gitu. Kalau yang x tadi nggak bisa kayak gitu. Nah, sekarang kita bersihkan karena yang x kita tadi nggak bisa di sini. Nah, sekarang
Ini membuat kelas turunan. Nah, ini juga kalau misalkan kita buat ini buat latihan nanti ya, masing-masing. Untuk persegi panjang .java. Di sini ada private, panjang, lebar. Nah, di sini ada set panjang, ada get panjang, ada get lebar. Nah, di sini ada kelas balok. Balok itu kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, di sini nggak usah menuliskan panjang, lebar, dan lebarnya lagi, tapi sudah ada langsung saja tingginya seperti itu. Bahkan tadi ada private, tapi kan di sini ada public yang set panjang, get panjang. Berarti di sini diambilnya get panjang, set panjang seperti itu. Pewarisannya seperti ini pemanggilannya. Nah, sekarang kita coba menggunakan kata kunci super. Penggunaan kata kunci super berfungsi untuk memanggil konstruktor dari kelas induk. Selain itu, kata kunci super juga dapat digunakan untuk mengakses anggota kelas, data maupun metode dari kelas induk yang telah tertimpa oleh anggota kelas turunannya. Jadi intinya sih pemanggilan konstruktor secara langsung. Penulisannya super daftar parameter. Nah, contohnya gini deh. Ini saya nggak akan tulis juga. Di sini ceritanya ada kelas kotak, ada parameter P, L sama T, atau integer P, integer L, integer T. Kita buat panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, tinggi sama dengan T. Ceritanya di sini ada kotak pejal. Kotak pejal itu adalah kotak yang berisi, ada beratnya lah ceritanya. Ada private double berat, pemanggilannya kotak pejal. Maksud ini konstruktor ya. Nah, ini karena nama kelasnya juga kotak pejal, di sini nama metodenya juga kotak pejal. Nah, kalau ini kan nama kelas langsung. Nah, terus sekarang ada kelas kotak. Nah, terus di sini ada kelas kotak pejal, pemanggilan langsung. Di sini kan tuh ditulis lagi nih panjang, lebar, tinggi, dan berat. Nah, penulisan ini sebetulnya bisa langsung, bisa manggil dari kelas supernya, karena udah tahu nih si kotak pejal ini anaknya di si kotak. Jadi ketika kita nulis kotak pejal anaknya kotak, kita bisa langsung seperti ini. Atasnya kan sama nih, jadi program di samping dapat dibuat seperti di bawah ini. Atasnya sama kelas kotak, integer P, integer L, integer T. Panjang sama dengan T, lebar sama dengan L, tinggi sama dengan T. Perbedaannya, kalau ini ditulis dulu panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, tinggi sama dengan T, di sini nggak usah. Karena sudah tahu, karena merupakan suatu konstruktor, nama kelasnya kotak pejal, nama metodenya juga kotak pejal. Nah, dapat kita manggil kelasnya langsung dengan super. Jadi nggak usah lagi deklarasi seperti ini. Panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, tinggi sama dengan T. Tapi langsung saja super. Nah, di sini ada apa aja? Ada P, ada L, ada T. Berarti artinya gimana sekarang? Memanggil di super kelasnya si P, si L, si T. Biar masuk ke mana? Ke panjang, ke lebar, ke tinggi. Jadi yang di sini tinggal ngambil beratnya saja, yang diambil dari sini B. Kayak gitu. Ini contoh penulisan yang berbeda untuk kelas konstruktor. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, diingatkan kembali ada proses enkapsulasi ya. Nah, proses enkapsulasi ini merupakan pembungkusan atau enkapsulasi di kapsulan. Terdapat 3 hak akses ya, kemarin ada private, protected, dan juga public. Ini mirip-mirip dengan modifier yang kemarin sebetulnya. Nah, di sini ada tingkat kelas private, mendeklarasikan data metode yang hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri, tidak dapat diakses oleh kelas yang lain. Kalau private. Kalau protected dapat diakses oleh kelas tersebut dan juga kelas turunannya, itu masih bisa. Kalau public, semua bagian dari program dapat mengaksesnya. Nah, di sini dalam satu kelas private itu bisa, kalau protected itu bisa, kalau public itu bisa. Kalau kelas turunan ya private itu nggak bisa, kalau protected bisa, kalau public kelas itu bisa. Kalau dalam kelas bukan turunannya, yang bisa hanya kelas public. Seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, nanti kita bisa contoh buatnya, contoh beda-bedanya. Kalau ini kan turunannya, kalau private hanya dapat dikali kelas-kelas A. Kalau protected kan di sini nanti hanya dapat diambil oleh kelas turunan A. Kelas turunan A di sini apa nih? Ada B. Saya nggak akan bahas ini karena mungkin terlalu lama, nanti bisa dicoba masing-masing ya. Nah, sekarang kita ada namanya turunan bertingkat. Jadi turunan bertingkat itu misalkan gini, ada A punya anak B, kemudian B punya anak C, kemudian C punya anak D. Berarti mungkin ya C itu cucunya dari A, kalau D itu cicitnya dari A. Kalau kita panggil D, otomatis kepanggil.
C kepanggil B, kepanggil A. Penurunannya gimana? Ya nggak usah jadi kelas B extend dari A, kelas C extend dari B, extend dari A, nggak usah. Kalau kita nulis kelas D extend dari C, karena sebelumnya kita tulis C itu extend dari B, dan kita sebelumnya tulis B itu extend dari A, otomatis D itu turunan dari A, termasuk turunannya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah kita tulis B itu extend A, kita bisa nulis kalau C extend B, otomatis C juga extend dari A. Udah otomatis di sini. Karena udah satu turunan. Karena D ini induknya C, C induknya B, B induknya A, kayak gitu. Nah, kita coba buat program. Saya modif yang ini aja ya. Nah, ini ada kelas A. Nah, nama kelasnya A, nama metodenya juga A. Berarti ini sebagai suatu konstruktor. Nama metode yang namanya sama persis dengan nama kelas. Kita coba buat kayak gini. A, nama metodenya. Berarti ini suatu konstruktor. Saya panggil gini, system.out.println. Sini tulisan konstruktor dari kelas A. Ini ya. Beres. Ini yang A. Yang B. Kita buat. Kelas B kita udah ada ya. Oke, berarti tinggal di sini aja berarti. Kita Ctrl C, ini ke Ctrl V. Ini B. Tulisannya konstruktor dari kelas B. Save. Gitu. Yang C belum. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita buat file baru namanya C extend dari B. Itu kita panggil C, di sini dari kelas C. Kita coba save. Namanya C.java. Nah, kita kasih nama C.java. Jadi kita udah punya 3 kelas ya. Ada kelas A asli nih. Kelas B turunan dari A. Kelas C turunan dari B. Nah, sekarang kita coba buat nama kelas baru, kasih nama apa nih? Nah, di sini kasih nama kelas demo konstruktor penurunan, panjang ya. Set, ini kita begini aja lah. Ctrl C, save, Ctrl V, kemudian di sini Java. Oke, nah apa yang diinginkan program sekarang? Nah, langsung pertama latihannya public static void. Kemudian ini string args. Nah, tadi aturannya gimana sih? Kita panggil yang D karena D itu anak dari C, C itu anak dari B, B itu anak dari A, maka ketika panggil D semuanya keambil. Nah, ketika kita manggil konstruktor, nah, sebetulnya kita coba gini dulu deh. Nah, kita kasih ini system.out.println. Kita tulis ini ketika dipanggil objek kelas A. Pemanggilan objek kelas A dari gimana sih? A, nama filenya obj sama dengan new A. Kira-kira keluarnya bakal apa di sini? Ya, yang dipanggil metode A. Ada nggak di dalam metode A di sini? Kita lihat. A itu isinya konstruktor. Jadi ketika kita panggil A, otomatis ini langsung kecetak. Bener nggak? Kita coba. Nah, ini kita saya. Berarti sekarang java.java. Betul? Ada yang salah? Hasilnya ketika dipanggil
objek kelas A yang kepanggil konstruktor dari kelas A. Benar ya? Nah, ketika kita panggil objek dari kelas B, logikanya ya panggil kelas B ya ganti aja Pak tuh. Kalau kita panggil dari kelas B, ya kelas B lah yang bakal kepanggil yang ini. Ya enggak? Nah, nggak seperti itu, karena yang dipanggil itu konstruktornya. Jadi kita manggil kelas B, karena B anak dari A, dua-duanya kepanggil. Benar nggak? Kita cek ke sini. Oh, salah nih. Oh, jangan OBJ berarti kalau kayak gitu ya. Ini mungkin kasih nama lah OBJ1, ini OBJ2 ya. Nah, bersihin dulu lah. Siapa aja. Bener nggak jadinya kepanggilnya gitu? Nah, ya. Jadi ketika kita panggil kelas A, ya ambilnya kelas A aja. Tapi ketika kita panggil kelas B, nah lihat yang dicetak duluan itu bukan B duluan, tapi A duluan. Karena yang dikonstruk ketika B induknya duluan, tetap termasuk juga ketika kita panggil Ctrl C, yang dipanggilnya si kelas C. Nah, berarti ketika kita dipanggilnya kelas C, malah yang dicetak duluan bukan kelas C. Tapi tetap aja, walaupun anak bisa panggil semua punya induk, tetap aja yang sopan, yang induknya dulu. Gitu maksudnya. Nah, misalnya CLS dulu nih, set CLS, Java turunan. Nah, kita panggil. Nah, gini jadinya nih. Jadi ketika kita dipanggil kelas A, ya kelas A aja yang maju. Ketika dipanggil kelas B, wah A dan B-nya juga masuk. Ketika kelas C, harusnya kan logikanya ya udah yang ini aja tuh, tapi enggak. Karena ini suatu konstruktor yang dikonstruk atau yang dipanggilnya tetap aja di B-nya dipanggil, yang A-nya juga dipanggil. Dan yang duluan adalah yang induknya dulu. Seperti itu. Jadi keluarnya kayak gini ya. Nah, ini ketika ada proses turunan beruntun gitu. Nah, materi terakhir kita hari ini adalah ada override dan juga ada overload. Nah, yang pertama override. Override itu adalah gampangnya gini. Metode pada kelas turunan yang nama metodenya dan daftar parameternya sama persis dengan metode pada kelas induknya. Metode pada kelas induknya akan disembunyikan keberadaannya. Ini definisi secara gampangnya gimana? Override itu adalah metode yang sama tapi beda kelas. Tapi samanya harus sama persis. Itu disebut sebagai override. Nah, kayak gimana sih Pak? Nah, contoh gini. Nanti ini bisa contoh ya, panggil ya. Di sini ada kelas A. Ada private integer A, ada set A. Di sini ada get A, ini yang tadi sih sebetulnya ya. Tapi bedanya ada tampilkan nilai. Di sini. Ini berarti ada di sini ada set A, ada get A, ada tampilkan nilai. Isinya nilai A sama dengan berapa? Kemudian di sini ada kelas B. Kelas B ini turunan dari A. Isinya sama sih sebetulnya, integer B, ada set B, ada get B. Bedanya sekarang ada ini. Nah, yang disebut override itu yang mana nih di sini? Yang disebut sebagai override itu ada nama metode tampilkan nilai. Nah, di sini juga ada tampilkan nilai. Nah, dipanggil di sini ada tampilkan nilai, di sini juga ada tampilkan nilai. Ya nggak masalah, nggak masalah. Ini disebut sebagai override. Jadi karena kelas B ini turunan dari A. Pak, terus nanti manggilnya gimana? Kalau kita yang dipanggilnya yang B, kan dia sebetulnya bisa manggil yang A juga. Tapi jadinya kemana di sini? Kita lihat di sini. Ini kan yang diinstansiasikan objek B ya. Nah, kalau diinstansiasikan objek B, berarti kan dia juga tadi yang pertama nih. Yang si... mana tadi? Nah, ini. Ketika panggil yang B, berarti si A dapat kepanggil, si B juga dapat kepanggil. Nah, berarti betul kan ada set A, ada B. Nah, sekarang ketika kita panggil OBJ tampilkan nilai, dia bakal manggil yang kelas B atau manggil yang kelas A. Karena sebetulnya dia juga bisa manggil yang kelas A juga kan. Cuma kalau seperti ini, apakah dia manggil yang kelas B atau yang kelas A? Jawabannya adalah dia bakal manggil yang kelas B. Kenapa nggak manggil yang kelas A? Ya intinya kalau misalkan anak punya, ngapain sih manggil yang atas? Nah, nanti kita coba ya. Nanti masing-masing bisa dicoba.
ketika kita panggil yang kelas B, berarti kan dia panggil yang ini ya, system out nilai B sama dengan get B. Berarti get B sama dengan 100 atau sama dengan 200. Kalau yang dipanggilnya yang A, berarti bakal keluarnya nilai A sama dengan 100. Tapi karena sekarang yang dipanggilnya nilai B, dapat get B-nya. Get B-nya dari mana? Dari sini. Dari mana get B-nya? Dari lihat nilai di sini. Karena B-nya dari mana? Dapat dikasihlah 200. Jadi kalau misalkan ada dua seperti ini, panggillah kelas utamanya dulu. Kalau memang deklarasinya kelas B, berarti ambillah di kelas B-nya ada. Kecuali kalau di B-nya nggak ada, baru dia ambil ke induk. Jadi di sini walaupun anak punya akses untuk mengambil metode yang induk, tetap saja kalau memang anak punya metode yang sama, ada terjadi override, jawabannya adalah metode pada kelas induknya akan disembunyikan. Jadi induk pura-pura nggak punya aja dulu di sini. Karena anak sudah ada, lalu tetap yang dipanggil punya anaknya. Ini yang dimaksud dengan override. Jadi kalau misalkan kelas B-nya punya, ya panggillah yang kelas B-nya dulu. Seperti itu. Ini kalau misalkan kita panggil kelas yang namanya override. Jadi override itu adalah metode yang namanya sama persis tetapi berada di dalam kelas yang berbeda dan masih dalam kelas keturunannya. Ketika terjadi pemanggilan kelas anak, kelas induk tidak akan dipanggil karena terjadi anaknya sudah punya. Seperti jawabannya. Jadi metode pada kelas induknya akan disembunyikan. Oke, paham ya? Nanti coba masing-masing kelas override ini. Nah, sekarang yang terakhir materi kita hari ini adalah namanya overloading. Nah, overload ini sama-sama terjadi nama metode yang sama, tetapi ini terjadi dalam kelas yang sama. Kalau tadi metodenya sama, terjadi dalam kelas yang berbeda. Kalau overload ini metodenya sama, tetapi terjadi pada kelas yang sama juga, tetapi harus ada bedanya. Kalau tadi kan minimal beda kelas, beda tempat. Nah, kalau overload ini kelasnya pada kelas yang sama, tetapi gimana dong kalau gitu? Syaratnya harus ada yang beda. Bedanya apa aja nih? Parameter pada, jadi intinya dalam satu kelas dapat didefinisikan lebih dari satu metode dengan nama yang sama selama parameter metode tersebut berbeda. Parameter pada metode yang berbeda dianggap berbeda jika jumlahnya berbeda meskipun tipe datanya sama. Jadi yang satu ada 3 parameter, yang satu ada 2 parameter. Kemudian tipe datanya berbeda meskipun jumlahnya sama, nggak apa-apa lah. Oh, parameter teh yang mana? Atau nah ini parameter nih, int nilai itu parameter. Jadi setelah metode ada tanda kurung itu parameter. Sebetulnya di fungsi juga sudah belajar dalam bahasa asing. Itu parameter ya. Kemudian jumlah dan tipe datanya. Intinya ada yang beda lah gini. Jadi proses pendefinisian metode dengan nama sama ini disebut sebagai overload. Contoh gini. Di atas ada metode namanya bagi. Nama metodenya bagi. Di bawah juga sama, ada nama metodenya bagi. Parameternya ini mah integer A, ini mah integer B. Kalau di sini ini double A, double B. Boleh. Karena parameternya beda, ini mah double, ini mah integer. Returnnya sama aja A per B. Pak, nanti tahu manggilnya gimana? Nanti kita coba. Nah, sekarang kalau seperti ini, Pak ini integer, ini double. Tapi lihat parameternya. Ini sama-sama integer. Ini juga sama-sama integer. Ini nggak boleh. Kan tadi syaratnya harus ada yang beda. Minimal parameternya beda, tapi jumlahnya sama boleh. Atau parameternya sama, tapi jumlahnya harus beda. Seperti itu. Atau urutannya yang beda. Tapi harus beda juga ya, kayak seperti itu. Ini nggak boleh. Nah, contohnya gimana nih? Di sini ada kelas pembagian. Nah, kalau misalnya saya tulis deh, kita coba latihannya di sini. Nah, ini seperti kayak gini deh. Nah, ginilah. Jadi saya buat kelas pembagian. Ini biar gede ya. Bagian Ctrl C, ini kita save. .java. Oke, ini kelas pembagian. Nah, di sini ada integer bagi.
Apa sih itunya? Integer ya, oke. Kita buat integer A, integer B. Setelah itu katanya return A per B, oke. Ini juga ada katanya apa sih? Double bagi parameternya harus beda. Berarti di sini double A, double B. Returnnya samalah, return A per B. Beres untuk kelas bagian. Saya save, kemudian buat kelas baru namanya apa nih? Demo overload. Satu lah. Ini fungsi utamanya, kita coba save dulu, Ctrl C, save as .java. Nah, ini kita coba public void main string args. Setelah itu sini kita deklarasikan ada integer x, kemudian ada double y. Nah, setelah itu kita panggil pembagian obj sama dengan new pembagian. Nah, sekarang kita coba panggil. Yang x itu kan untuk yang integer ya, yang y itu untuk yang double. Berarti kita buat di sini x sama dengan nama metodenya bagi. Nah, ini kalau kita tulisnya 10,4, kalau yang ini karena double, kalau double gimana manggilnya? Ya sudah. Jadi di sini kita panggil y sama dengan 10,0 4,0. Jadi kalau misalkan kita panggil system.out.println, hasil bagi sama dengan, kita tulis x, di sini kita tulis y. Hasilnya bakal kayak gimana? Java demo overload 1.java cannot find symbol, bukan bagi, kan namanya juga ada objek obj.bagi ya, harusnya nggak salah, obj.bagi juga ls. Nah betul, kita panggil hasil bagi yang pertama otomatis bakal manggil yang fungsi atas. Pak, kalau ini ditukar boleh nggak? Boleh, hasilnya sama aja, nggak ngaruh kok. Sama, hasilnya juga sama. Karena dia udah tahu nih, dia double pasti bakal masuk kemana. Double pasti bakal. Kak, boleh nggak campur double integer? Boleh. Misalkan kalau di sini saya punya integer. Nah, tapi kalau seperti ini saya panggil gini, pasti akan ada yang salah. Kenapa? Coba. Salah tuh. Karena nggak ada yang double di sininya. Adanya double integer. Kalau mau, ya ini jadi gini. Double integer. Otomatis dia. Double integer kan? Double-nya 10,0, integernya 4. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Tuh. Hasilnya sama. Karena kan double dibagi integer, hasilnya tetap double. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti latihannya dicoba ini ya. Nah, ini coba latihannya masing-masing nanti. Ini sama sebetulnya, sama-sama overload juga. Nama metodenya sama-sama tulis, tapi bedanya urutan. Di sini integer string, di sini string integer. Kayak gitu. Oke, yang pasti dari hari ini ada perbedaan override dan overload. Jadi override itu nama metode pada kelas yang sama dengan metode pada kelas induknya dengan jumlah tifter yang sama persis. Intinya override itu metodenya sama persis, tapi berada pada kelas yang berbeda, asalkan kelas turunannya ya. Kalau overload pada kelas yang sama, tetapi ada perbedaan. Apakah itu jumlah parameter, tipe parameter, atau daftar parameter.
Nama metode pada satu kelas sama dengan nama metode pada kelas turunannya dengan jumlah daftar tipe metode yang berbeda. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan hari ini. Mohon maaf kalaupun ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.